Imam Syafi'i itu pernah sambat kepada gurunya. Salah satu gurunya Imam Syafi'i namanya siapa? Kiai Waqi'. Kiai Waqi'. Syakautu ila Waqi'in su'ahibdi. Saya pernah sambat kepada Kiai Waqi'. Syakautu ila Waqi'in su'ahibdi. Saya pernah sambat kepada Kiai Waqi'. Pak Kiai, kok sekolah niku lak ngapal iki angel temen. Hafalan kula iki rusak. Kalau saya menghafalkan itu susah. Lak ngaji kono ning mung ngantuk tok. Pokoknya teko iki. Jadi pokoknya kalau ngapalke susah lah itu. Ora hafal-hafal. Diwaca bola-bali tetep ora hafal. Syakautu ila Waqi'in su'ahibdi. Kemudian apa? Fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Kiai Waqi' memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Termasuk kemaksiatan itu apa? Makan barang yang tidak halal. Kamu meninggalkan perkara haram itu berarti kamu meninggalkan kemaksiatan. Fa'akhbarani, beliau menghabarkan kepada saya bi anal ilma nurun, sesungguhnya ilmu itu bercahaya. Wa nurullah, dan cahaya Allah la yuhdalil asi, tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Jadi salah satu jalan untuk mendapatkan kebaikan supaya agamanya jernih, sofadinu waraqqa qalbuhu, kemudian hatinya menjadi empuk, halus, oratos, orang ngeyelan ya. Dikandani ora cekaan atet, enggak kecil hati. Tapi hatinya selalu lapang dada. Itu adalah dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang halal. Karena menurut kiainya Imam Syafi'i, Kiai Waqi', orang yang susah hafalan dan lain sebagainya itu karena banyak bermaksiat. Kenapa? Fa'akhbarani bi anal ilma nurun, sesungguhnya beliau mengabarkan kepada saya sesungguhnya ilmu itu bercahaya, wa nurullah la yudaril asi, dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Maka kalau kemudian kita bermaksiat, itu mohon maaf, kita akan susah hafalan. Dan salah satu maksiat itu apa? Makan makanan yang haram. Ya, kenapa kemudian Abah itu kadang-kadang iseng senang masak untuk santri itu? Ya, semoga-moga ono berkah. Amin. Masak. Kalau kon masak niku ya Abah ora mbak-mbak yo bener Abah. Wong santri wedok iki ono, mbiyen godhog banyu gosong iki. Allah. Godhog banyu gosong sampai cerete ambiar. Ya ono, wong ya teko iki. Ya melu guyu. Jadi supaya menjadi baik agamanya, supaya lembut hatinya, dan supaya doa kita itu tidak hijab, maka makanlah, konsumsilah makanan-makanan yang halal. Barangkali itulah salah satu alasan kenapa kemudian Sayyidina Ali itu menjadi sahabat yang paling cerdas. Yang paling cerdas. Secerdasnya Sayyidina Ali itu orangnya tawadhu. Maka ketika kemudian Sayyidina Ali ditanya, Ali, apa arti ayat dari apa? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Saya tidak memberikan ilmu kepada kamu kecuali sangatlah sedikit. Jawaban Sayyidina Ali apa? Sayyidina Ali memasukkan jarinya ke dalam lautan, kemudian diangkat setetes air dari telunjuk Sayyidina Ali. Dia mengatakan, inilah ilmu manusia dibandingkan ilmunya Allah Ta'ala. Cuma setetes dibandingkan ilmunya Allah yang seluas lautan, sedalam lautan. Nah, jadi itu rahasia kecerdasan Sayyidina Ali itu adalah karena mengkonsumsi barang yang halal. Halal keseluruhan. Halal secara global semuanya. Kowe mangan sego halal,
ayamnya halal tapi duitnya duit haram, itu bisa, maka hitungannya tetap haram. Al wasilatu ilal harami fahuwa haram. Aku tuku ayam tapi tukune nganggo duit sing haram, duit ngapusi, duit nipu, duit maling, itu ya maka makanannya menjadi haram. Makanya konsep bersih di dalam sholat itu tidak hanya bersih tubuhnya, tidak hanya bersih badannya, tidak hanya bersih pakaiannya, tidak hanya bersih tempatnya, tapi juga bersih uang yang untuk membeli pakaian, bersih uang untuk yang membeli sajadah, bersih uang untuk lain-lain. Jadi kalau uangnya hasil korupsi, itu walaupun pakaiannya bersih tetapi sifatnya tidak bersih. Ini pesannya Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali. Makanya kenapa Sayyidina Ali itu begitu pintar. Bagaimana dengan barang yang subhat? Ya Ali, wahai Ali, man akala subuhat, barang siapa memakan makanan yang di dalamnya ada subhat. Subhat itu apa? Bainal halal wal haram. Jadi kalau dalam kitab itu perkara subhat itu begini. Ada satu pohon itu berdiri tepat di perbatasan tanah. Mana tanah diri kalau tanah wong. Nah, pohon ini hidupnya di batas tengah ini. Iki kemudian timbul pertanyaan, ini pohonnya milik siapa? Milik kita atau milik tetangga? Maka perkara seperti ini bisa menjadi subhat kalau tidak ada akad antara kita dengan tetangga. Jadi ngomong-ngomong wit pelem ini tumbuh, pohon mangga ini tumbuh di batas tanah antara tanah kita dengan tetangga. Maka kalau belum ada kesepakatan antara kita dengan tetangga, mengkonsumsi buah mangga itu menjadi subhat. Harus di-clear dulu. Bro, ini sama bro. Kemudian ada kesepakatan, kalau jatuh di halaman saya berarti yang makan saya. Kalau jatuh di halaman kamu, maka yang makan kamu. Dalam mentiupnya ini tonggone kafe. Ya betul, ramangan begini. Itu namanya subhat. Jadi harus diperjelas. Apa yang terjadi kalau kita makan subhat? Kalau tadi makan yang halal, itu akan menjadikan jernih agamanya, akan menjadikan lembut hatinya, dan akan menjadikan doanya tidak ada hijab, artinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala alias makbul. Tapi kalau kemudian kita makan makanan yang subhat, istaba alaihi dinu, dadi campur aduk ing ngatasé wong apa agamane wong. Wa adlama qalbuhu, lan dadi peteng apa atine wong. Jadi kalau kemudian dia sering makan makanan yang subhat, ya agamanya gak karu-karuan, campur aduk. Sak geleme itu lho. Karena kakek makanan subhat. Wa adlama qalbuhu, hatinya peteng. Watos dikandani angel, dililit dikandani apa? Mesu, ngambek. Cak ngambekan itu paling gara-gara itu kakek subhat itu. Kandani dililit mesu. So kowe ndek bojo ngono. Waktu kandhane dia ngambek nang kamar. Dasar kakek moloke. Dasar kakek nguntal subhat. Sing wedok jawab, "Lah sing nguntal ya kowe to, Mas." Sing makan ya kowe to, Mas. Jadi jangan ngambekan. Karena orang ngambekan itu termasuk adalah qalbu. Peteng atine. Dikandani ngeyelan. Termasuk orang yang wa adalah makal dulu wong pelit itu termasuk itu. Orang itu pelit itu berarti artinya peteng. Lah ana wong duwe njaluk, lan duwe niki ya ini wa adalah makal dulu. Lan duwe duit menang. Lara duwe duit bengok-bengok, artinya peteng. Diteruske, kalau orang makan subhat maka agamanya campur aduk karu-karuan, hatinya gelap. Ane delok wae bocah kakan ngambek iki paling yo subhat akan mangan pangane kancane.
Waman akalal haram, barang siapa makan makanan yang haram, mata kolbuhu. Wah ini lebih kejam lagi. Lah makan subhat adalah makolbu. Mana kali? Ngising. Ini termasuk waman akalal haram. Mata kolbu. Hati ini mati, jangan ngaji malah ngising. Jangan segitu. Nanti boleh kebiasaan yang jalan, boleh utes, boleh rokok-rokok yang jalan ya. Wa khafadinuhu lan ringkeh agama. Jadi orang-orang yang meremehkan agama karena banyak makan yang haram. Wa dhaufa yakinuhu. Dan lemah apes apa nih keyakinannya itu gampang goyang, gampang diprovokasi. Wahajaballahu dakwatahu, dan Allah menghijab doa-doanya. Artinya apa? Doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Ada hijab, ada penutup antara dia dengan Allah. Jadi ndonga apa ditolak karo Gusti Allah. Maka kalau kamu merasa kalau berdoa itu nggak pernah dikabulkan oleh Allah, ya barangkali kamu kebanyakan makan haram. Bukan subhat lagi, ini haram ini. Jadi kalau subhat tadi hanya sebatas adlama qalbu, tapi kalau haram mata qalbu, artinya mati. Wa qalat ibadatuhu, ibadahnya sangatlah sedikit. Dia terawih angel, maca Quran angel, jak ngaji angel. Akan haram. Makanya kalau santri kakan barang haram itu yo kakan mangan permangane sing ora halal, kakan jaluk-jaluk. Tapi lah panganan mung halal ya. Ngaji yo bergas, mangan jadi energi. Kalau ngontak, jadi ya repot ya. Luwe lemas, warek ngantuk. Iki enake dipakake iwak ae. Iki wapi. Dadi ana santri luwe lemes, warek ngantuk, nguncalke kolame. Jadi kelasnya mau koyo tai. Makan iwak. Jadi itu lanjutin oleh Wabi, monggo Wabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.